hal menarik terkait nama Prabu Siliwangi adalah perdebatan mengenai kebenaran sosoknya, eksistensinya nyata atau sekedar sosok dalam cerita-cerita rakyat Sunda. Kami menelusuri fakta yang melingkar di balik nama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bukanlah mitos, melainkan nama historis yang artinya merupakan pijakan historis dari kisah-kisah yang beredar. Terkaitnya Siliwangi adalah nama lain dari Sri Baduga Maharaja. Ia merupakan raja kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran yang bersifat primus inter pares, raja pinunjul di antara raja-raja Sunda lainnya. Berbagai sumber menyatakan kerajaan Sunda melewati masa keemasannya dalam periode kepemimpinan Prabu Siliwangi. Bahkan berakhirnya kepemimpinan Prabu Siliwangi diyakini sebagai awal keterpurukan dan runtuhnya kerajaan Sunda. Ibu kota kerajaan Pajajaran adalah kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran, atau yang saat ini dikenal sebagai kota Bogor. Pada masa lalu, orang-orang menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Kerajaan Pajajaran sebelumnya didirikan pada 923 oleh Sri Jaya Bupati berdasarkan prasasti Sang Hyang Tapa. Fakta keberadaan Prabu Siliwangi juga tertulis di prasasti batu tulis yang dibuat Prabu Surawisesa, Raja Sunda yang berkuasa selama 14 tahun pada tahun 1520 sampai 1535 Masehi. Prasasti itu dibuat untuk mengenang kejayaan ayahnya, yang mana adalah Prabu Siliwangi. Prasasti tersebut juga menjelaskan bagaimana wilayah kekuasaan warisan Prabu Siliwangi yang mulai direbut satu persatu. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, Prabu Siliwangi memiliki 151 istri, namun hanya beberapa istrinya saja yang sering disebutkan dalam kisah-kisah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi juga menikahi seorang perempuan muslim bernama Nyi Subang Larang. Sifat toleransinya juga ditunjukkan dengan sikapnya yang tak melarang anak-anaknya hendak memeluk agama Islam. Kunci sejahtera dan kesejahteraan rakyat ala Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang bijaksana. Kebijaksanaannya itu yang diyakini menjadi kunci keberhasilannya menyejahterakan rakyat Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mampu membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti. Saat itu, Pakuan Pajajaran juga menjadi kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak. Selain itu, kesuksesan kepemimpinan Prabu Siliwangi juga disebabkan oleh kemampuannya merancang strategi perang yang mumpuni. Menurut lembaran yang terkenal Sang Hyang Siksakanda Karesian, terdapat nilai-nilai strategi kemiliteran yang berlaku di zaman Prabu Siliwangi. Beberapa strategi diantaranya adalah Makarabihwa, mengalahkan musuh menggunakan kekuatan pengaruh, atau Katrabihwa, pembagian posisi prajurit saat menyerang. Lisang Bihwa, pemberian motivasi dan membakar semangat juang para prajurit. Dan Sihabihwa, mengalahkan musuh dengan memasukkan tim kecil penyusup ke barisan musuh. Strategi-strategi tersebut kini juga dikenal dengan strategi perang orang Sunda. Dari cerita-cerita dan legenda rakyat, keberhasilan kepemimpinan Prabu Siliwangi juga tak lepas dari sifatnya yang mengayomi. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli rakyat kecil.
Pesan tersebut disampaikan turun-temurun hingga tertulis pada prasasti Kawali. Prabu Siliwangi juga menerapkan silih asa, saling mempertajam pengetahuan, silih asih, saling mengasihi, silih asuh, saling menjaga dan melindungi, silih asa, silih asih, silih asuh juga menjadi pedoman bagi masyarakat Sunda yang cukup penting hingga sekarang. Masyarakat Sunda juga percaya Prabu Siliwangi bukan meninggal dunia, melainkan ngahyang atau proses perginya jiwa dan raga seseorang ke suatu tempat, namun tidak untuk selamanya. Prabu Siliwangi menghilang setelah menyampaikan amanat atau yang juga dikenal dengan nama Wangsit. Disebut juga Wangsit Siliwangi. Tetapi beberapa sumber juga mengatakan bahwa Prabu Siliwangi meninggal pada tahun 1521 dan dimakamkan di Rancamaya, Bogor.